Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Manchester United bakal finish di zona Liga Champions. Bayangkan sebuah skenario di mana Manchester United bukan hanya sekedar kembali ke papan atas, tetapi melesat di antara 4 besar. Itu bukan fantasi menurut Owen Hargreaves. Mantan gelandang Manchester United, Owen Hargreaves, menyatakan optimisme bahwa mantan klubnya berpeluang besar menembus 4 besar klasemen Liga Inggris musim ini. Keyakinan tersebut dia sampaikan setelah hasil imbang 2-2 antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur pada pekan ke-11 Liga Inggris musim ini pada Sabtu kemarin. Hargreaves menilai hasil imbang di kandang Tottenham Hotspur merupakan tanda perkembangan positif bagi Manchester United. Musim lalu mereka akan kalah dalam pertandingan seperti ini. Sejujurnya ini adalah laga yang sebenarnya bisa mereka menangkan, ujar Hargreaves. Dalam pertandingan tersebut Manchester United sempat unggul lebih dahulu melalui gol Bryan Mbeumo sebelum Tottenham Hotspur berbalik memimpin lewat Matheus Tel dan juga Richarlison. Namun gol Matthijs de Ligt di menit akhir memastikan United pulang dengan 1 poin dari London. Menurut Hargreaves, tim asuhan Ruben Amorim menunjukkan keseimbangan permainan yang lebih baik meski sempat kehilangan kontrol setelah keluarnya Harry Maguire dan juga Casemiro. Saya pikir Amorim akan cukup senang karena timnya masih mendapat poin di akhir laga dan tetap berada dalam posisi yang layak, ujar Hargreaves. Dengan hasil tersebut Manchester United kini menempati peringkat ke-8 klasemen sementara dengan 18 poin dari 11 pertandingan, hanya terpaut 1 angka dari posisi keempat yang ditempati Sunderland. Hargreaves menilai jadwal pertandingan berikutnya bisa menjadi momentum bagi United untuk memperbaiki posisi di papan klasemen. Mereka tidak bermain di kompetisi Eropa musim ini. Jika melihat jadwal mereka melawan Everton, Crystal Palace, West Ham dan Wolves, itu kesempatan besar untuk menyerang, ungkap Hargreaves. Lebih lanjut, mantan pemain yang memperkuat United tersebut yakin kondisi tanpa jadwal padat di Eropa memberi keuntungan yang besar. Hanya ada 1 pertandingan setiap pekan, Amorim memiliki lebih banyak waktu untuk melatih dan memaksimalkan strategi. Dia pelatih yang hebat, kita sudah melihatnya saat di Sporting, tambah dari Hargreaves. Hargreaves juga menilai bahwa United kini memiliki kedalaman skuad dan stabilitas permainan yang lebih baik dibandingkan musim lalu ketika mereka finish di peringkat ke-15. Ruben Amorim kasih kode keras soal gebrakan Manchester United di Januari 2026. Manchester United kembali bermasalah dengan cedera pemain. Yang terbaru, striker Benjamin Sesko dihantam cedera saat United bertemu Tottenham Hotspur. Manajer Ruben Amorim pun memberi kode keras kemungkinan akan aktif belanja pemain pada Januari 2026 nanti. Sesko tidak bisa mengakhiri pertandingan saat Manchester United dijamu Tottenham Hotspur pada laga Liga Inggris. Dia mengalami cedera di menit akhir setelah gagal membuat gol akibat diblok oleh Mickey van de Ven. Sesko langsung masuk ke ruang ganti untuk menjalani perawatan. Karena jatah pergantian pemain sudah habis, Manchester United tidak bisa memasukkan pengganti Sesko. Akibatnya mereka harus bermain dengan 10 pemain. Beruntung Manchester United tidak kalah dan bisa memaksakan pertandingan berakhir sama kuat 2-2. Usai pertandingan, Amorim mengaku cemas dengan kondisi Sesko. Ex pemain RB Leipzig tersebut dikhawatirkan terkena cedera lutut yang parah. Manchester United kini menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut soal kondisi Sesko. Kita harus periksa, ada sesuatu di lututnya, kita lihat saja nanti. Saya tidak tahu, karena ini lututnya, kita tidak pernah tahu. Kita harus periksa semuanya. Kita harus periksa apa yang terjadi pada Benjamin Sesko, ungkap Amorim. Melihat Sesko yang kemungkinan absen parah dan 3 pemain bakal absen lama akibat tampil di Piala Afrika, yakni Bryan Mbeumo, Amad Diallo dan Nozer Mazraoui, Amorim mengindikasikan akan merekrut pemain baru di Januari 2026. Tentu saja kami akan menghadapi masalah di sana dengan Piala Afrika, tetapi kami sudah tahu. Kemudian kami bisa mempersiapkannya di musim panas, tetapi kemudian ada banyak pemain di musim panas yang tidak akan bermain karena hanya ada 1 pertandingan per minggu. Jadi mengelola situasi itu akan sulit. Tetapi mari kita lihat ketika bursa transfer dibuka, apakah kami dapat meningkatkan tim dan mencoba mempersiapkan sesuatu yang terjadi. Sampai saat itu kami harus mengambil kesempatan itu, ungkap Amorim. Manchester United sebenarnya sudah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling di musim panas 2025. Ketika itu Setan Merah merekrut Mbeumo, Sesko, Cuna, dan juga Saint Lemens. Dengan kondisi ini, Manchester United tidak bisa lagi belanja mewah pada Januari. Kemungkinan Red Devils hanya bisa meminjam pemain atau membeli pemain yang harganya murah di bawah 50 juta pound sterling. Setelah Napoli, AS Roma ikut berburu bintang muda Manchester United ini.
Spekulasi mengenai masa depan gelandang muda berbakat Manchester United Kobbie Mainoo semakin memanas menjelang bursa transfer Januari. Setelah Napoli intens dikabarkan tertarik, kini raksasa Italia lainnya AS Roma dilaporkan ikut memanaskan perburuan untuk membawa sang harapan Inggris ke Serie A. Dilansir dari Football Italia pada Minggu, ketertarikan kedua klub terhadap Mainoo yang baru berusia 20 tahun bukan lagi sekedar rumor. Sang pemain disebut-sebut mendambakan waktu bermain yang lebih reguler sehingga memaksa Manchester United untuk segera mengambil keputusan krusial. Awalnya Napoli adalah pihak yang paling santer dikaitkan dengan Mainoo. Raksasa Italia Selatan itu diketahui sangat tertarik pada gelandang tersebut. Artinya United harus memutuskan nasib Mainoo dalam beberapa minggu ke depan. Namun dalam beberapa hari terakhir, AS Roma juga mulai menjajaki kemungkinan transfer Mainoo. Tim berjuluk Giallorossi tersebut juga membutuhkan gelandang baru pada Januari, terutama pemain yang memiliki fleksibilitas posisi. Keputusan akhir Manchester United akan sangat bergantung pada valuasi mereka terhadap Mainoo. Nilai pemain muda tersebut diperkirakan berada di kisaran 45 hingga 50 juta euro atau sekitar 765 miliar rupiah. Dengan harga yang cukup tinggi tersebut, ada kemungkinan besar Napoli maupun Roma akan mencoba mengamankan kesepakatan pinjaman untuk Mainoo di bursa transfer musim dingin. Meski demikian, United dilaporkan masih enggan melepas aset berharga tersebut. Klub Setan Merah dikabarkan menyadari betapa kesalahan transfer di masa lalu. Salah satunya adalah kegagalan menjual McTominay ke Napoli dan tidak ingin mengulangi kekeliruan tersebut. Mainoo sendiri masih terikat kontrak jangka panjang dengan 2 tahun tersisa ditambah opsi perpanjangan 1 tahun di Old Trafford. Saat ini nasibnya akan ditentukan oleh biaya, formula kesepakatan, dan keputusan akhir dari manajemen Manchester United. Gagal menang atas Manchester United, pelatih Spurs mengungkapkan sulit diterima dan menyakitkan. Pelatih Tottenham Hotspur Thomas Frank menyesalkan timnya membuang kesempatan untuk menang atas Manchester United di laga Liga Inggris pada Sabtu 8 November yang berakhir imbang 2-2. Hotspur sempat unggul hingga menit-menit akhir laga. Tentu saja itu sulit diterima dan menyakitkan. Akan tetapi saya rasa performa kami jauh lebih baik daripada saat melawan Chelsea, di mana kami kalah 0-1. Kami juga tidak kalah, ujar dari Frank. Pada laga tersebut, Tottenham Hotspur unggul 2-1 atas Manchester United hingga menjelang akhir pertandingan. Namun saat wasit meniup peluit tanda laga tuntas, kedua tim harus berbagi 1 poin lantaran back United Matthijs de Ligt mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-90+6. Frank mengaku dirinya sangat senang ketika penyerang timnya Richarlison mampu membuat Tottenham memimpin 2-1 atas MU pada menit ke-90 lebih. Hal itu membuatnya begitu kecewa ketika United memaksakan hasil imbang pada detik terakhir. Saat Anda pikir sudah memenangkan pertandingan, semua orang senang, apalagi kami bermain di kandang. Namun itulah indahnya sepak bola, terkadang Anda berada di pihak beruntung, kadang juga tidak, ujar dari Frank. Meski demikian, juru taktik asal Inggris tersebut memuji penampilan para pemainnya yang pantang menyerah dan terus berjuang. Tottenham memang tertinggal lebih dahulu dari Manchester United yang membuka keunggulan lewat Mbeumo. Pada babak kedua, Spurs melesakkan gol penyeimbang lewat Matthias Tel dan juga Richarlison sebelum akhirnya laga tuntas dengan hasil seri. Saya suka bagaimana kami terus berjuang, apapun yang terjadi. Kemudian kami dapat menyamakan kedudukan dan itu fantastis. Lalu kami unggul, tetapi kebobolan lagi, tambah dari Frank. Sukses di Barcelona tidak menjadi jaminan Rashford bakal dipermanenkan. Kebangkitan Marcus Rashford di Barcelona menjadi salah satu kisah menarik musim ini. Didatangkan dengan status pinjaman dari Manchester United pada musim panas lalu, pemain 28 tahun itu langsung nyetel di bawah arahan Hansi Flick. Dari pemain yang tersisi di Old Trafford, Rashford kini menjelma menjadi tumpuan utama serangan Blaugrana. Permainannya begitu hidup, cepat dan percaya diri. Aksi memukau di El Clasico bulan lalu ketika dia menciptakan assist untuk Fermin Lopez jadi bukti bahwa Rashford kembali ke performa terbaiknya. Bahkan yang terbaru, sang pemain mampu menghasilkan 2 assist dalam kemenangan 4-2 Barcelona atas Celta Vigo. Kini Rashford telah mencetak 7 assist dan itu yang terbanyak di Liga hingga saat ini. Namun di tengah performa gemilang itu, masa depan Rashford di Camp Nou justru belum jelas. Barcelona kabarnya masih menimbang langkah berikutnya terkait opsi pembelian permanen yang tertera dalam kesepakatan pinjamannya dari Manchester United. Meski performa Rashford mengesankan, Direktur Olahraga Barcelona Deco memastikan klub tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen pada Januari nanti. Kondisi keuangan klub yang masih belum stabil membuat keputusan itu harus ditunda. Berbicara dalam sesi latihan terbuka di Camp Nou, Deco menjelaskan bahwa fokus klub saat ini bukan pada belanja besar, melainkan menjaga keseimbangan tim.
Jika kami bermain baik dan tidak ada kejutan, saya rasa itu tidak perlu. Kami tahu persis di mana kami bisa meningkatkan diri dan kesulitan yang kami hadapi, ujar dari Deco. Deco menambahkan bahwa Barcelona masih dalam proses membangun konsistensi setelah beberapa musim penuh gejolak. Dia menekankan pentingnya mengelola skuad dengan cermat agar tetap kompetitif di semua lini. Dengan pernyataan itu, Deco seolah menegaskan bahwa Barcelona akan menunggu hingga akhir musim sebelum membuat keputusan akhir soal masa depan Marcus Rashford.